Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah bencana pastilah menjadi hal yang ditakutkan semua orang. Kebakaran dan gempa bumi dapat terjadi siang ataupun malam. Kebakaran bangunan gedung dan pabrik. Tahun 2020, sekitar 1056 kejadian. 2021, sekitar 1300. 2022, sekitar 1400. Gempa bumi yang sulit dilupakan. 2006, Yogyakarta. 2009, Padang. 2018, Sulawesi Tengah. Oleh karenanya, rasanya sangat penting bagi kita semua untuk melakukan upaya pengendalian. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan simulasi keadaan darurat. Lalu, apakah itu simulasi keadaan darurat? Simulasi keadaan darurat merupakan reka adegan yang dimaksudkan untuk melatih setiap pekerja mengalami dan terbiasa melakukan proses evakuasi, sehingga diharapkan pada kejadian sesungguhnya korban dapat diminimalisir. Tunggu. Jadi, simulasi hanya reka adegan? Ya, tetapi dalam pelaksanaannya, kita harus serius ya, agar tim penyelenggara dapat mengevaluasi dengan akurat. Sebagai peserta simulasi keadaan darurat, berikut adalah poin-poin penting yang perlu diingat. 1. Prioritaskan keamanan diri ketika evakuasi, setelahnya bantu orang yang membutuhkan. Tujuan utama dari evakuasi adalah meninggalkan bangunan atau tempat kerja dan menuju titik berkumpul sesegera mungkin. Namun dalam prosesnya, keamanan diri adalah hal yang prioritas. Kemudian jangan lupa tolong para penyandang disabilitas dan ibu hamil ya. 2. Evakuasi sesungguhnya tidak berorientasi pada kecepatan, melainkan keteraturan. Kita memang harus menuju titik berkumpul sesegera mungkin. Namun, hal yang lebih penting adalah proses yang teratur. Hal ini dijelaskan pada NFPA 101 bahwa evakuasi tertib. Saat melakukan latihan, penekanan harus diberikan pada keteraturan dan bukan pada kecepatan. 3. Ingat tugas dan tanggung jawab dalam kondisi keadaan darurat. Apakah Anda seorang tim member, sebagai pimpinan, ataukah sebagai petugas teknisi? Sebagai peserta, kita perlu mengikuti arahan pimpinan dan meninggalkan area kerja sesuai prosedur. Ingat, berkumpullah di titik berkumpul yang telah ditetapkan, bukan ke area lain. Sebagai pimpinan, kita perlu mengarahkan dan membantu tim untuk dapat melakukan evakuasi segera. Sebagai petugas teknisi, kita perlu mengkondisikan beberapa hal, seperti mematikan daya, memastikan kondisi lampu darurat, dan lain-lain. Namun tetap, hal yang menjadi prioritas adalah apa yang ada pada poin nomor 1, yaitu keselamatan diri Anda. Tahapan dan proses. Proses simulasi kebakaran dimulai dengan menyalakan alarm. Ini akan memicu bunyi alarm seperti ini. Maka, silakan langsung tinggalkan gedung menuju ke titik berkumpul. Di sana akan dilakukan absensi dan pendataan, atau biasa disebut roll call. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta tidak tertinggal di gedung. Terakhir, petugas emergensi memeriksa gedung, dan apabila area telah aman, maka peserta dapat kembali ke gedung. Simulasi gempa bumi. Prosesnya hampir sama, hanya sebelum menyalakan alarm, selama gempa berlangsung, peserta diharuskan berlindung terlebih dahulu di tempat yang kokoh dan jauh dari potensi bahaya seperti kaca dan benda yang mudah terbakar. Simulasi keadaan darurat umumnya dilakukan secara berkala, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Dengan berpartisipasi dalam simulasi keadaan darurat, diharapkan nantinya kita semua bisa menghadapi keadaan darurat dengan lebih tenang dan efisien. Tetaplah waspada dan selalu siap siaga. Terima kasih telah menyaksikan simulasi keadaan darurat ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.